kabar? Aku Airin. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini general reading ya teman-teman. General energy. Energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan lebih menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan lihat siapa orang yang diam-diam ada hati ke kamu. Dan perlu untuk diingat, ini hanya prediksi. Sebagai individu, kamu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Oke, kita mulai saja pembacaan kartunya. Oh wow. Kartu ini mewakili seseorang yang kaya dan memiliki gaya hidup yang mapan. Sosok ini juga menonjol dalam bidang keuangan atau dalam bisnis. Dia cerdas, bijaksana, ulet, bertanggung jawab, ambisius, dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Dia juga murah hati, baik hati, dan memiliki sikap adil. Seseorang ini sebenarnya memiliki niat baik sama kamu. Dia juga bisa memotivasimu untuk kamu mencapai kesuksesan pribadi. Aku ngerasa sosok ini mungkin berpenghasilan tinggi atau dia memang dari keluarga kaya. Aku juga ngerasa dia memiliki kecenderungan untuk membantu orang lain dan mempertimbangkan kebutuhan orang lain dengan baik. Aku ngerasa seseorang ini sudah kamu kenal. Di sini terlihat kamu dan dia memiliki minat yang sama. Mungkin satu kelas, satu fakultas, satu universitas, satu tempat kerja, atau bekerja pada proyek yang sama. Kamu cocokkan sendiri dengan kondisimu ya. Di sini juga terlihat dia orangnya serius. Seseorang ini tahu betul apa atau siapa yang dia inginkan. Terlihat di sini dia juga telah merencanakan dan mempersiapkan dirinya dengan baik. Tapi aku juga ngelihat di sini dia menunggumu atau sedang terbuka terhadap umpan balik. Aku ngerasa dia juga berusaha meningkatkan komunikasinya denganmu. Aku juga ngerasa seseorang ini selalu memperhatikanmu dari jauh. Kartu ini menggambarkan kecemasan, kegelisahan, dan perasaan yang mengganggu pikiran. Seseorang ini terlihat gelisah dan banyak pikiran, seperti overthinking memikirkan sesuatu. Dia sulit untuk merasa tenang, terutama di malam hari. Di sini juga terlihat dia sulit tidur atau sering terbangun tengah malam. Ada rasa sepi, sendiri, dan ada penderitaan yang dirasakannya sendiri. Orang ini seperti terjebak dalam siklus pikiran yang tidak berhenti dan sulit baginya untuk menemukan ketenangan atau untuk menemukan solusi yang jelas. Seperti serba sulit, serba salah yang dirasakannya sendiri. Bisa jadi di sini dia memikirkanmu. Kartu ini seringkali menunjukkan datangnya cinta secara tiba-tiba atau secara mendadak. Di matanya, kamu itu menarik. Ada sesuatu di dirimu yang membuat dia merasa cocok denganmu. Aku ngerasa seseorang ini, begitu dia melihatmu, dia langsung ada hati sama kamu. Seperti cinta pada pandangan pertama. Hahaha. Aku ngerasa dia ingin mencari kesempatan atau mencari waktu yang tepat untuk segera bertemu dan berkomunikasi denganmu. Di sini terlihat seseorang ini merasa dirinya perlu untuk bergerak cepat dan dia juga terlihat terburu-buru. Di sini juga terlihat bahwa seseorang ini sedang dalam proses ingin segera mengakhiri periode singleness-nya atau ingin segera keluar dari masa yang sulit secara emosional dan bersiap untuk memasuki babak baru dalam kehidupan asmaranya. Aku ngerasa dia ingin bisa cepat untuk mendapatkan pasangan.
Kartu ini menunjukkan adanya persaingan atau konflik dalam mencari hubungan. Di sini terlihat bahwa ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dan mendapatkan cinta yang sama. Aku ngerasa ada banyak lawan jenis yang tertarik denganmu, karena seseorang ini seperti merasa punya banyak persaingan untuk mendapatkanmu. Dan hal ini membuatnya mengalami kesulitan dalam menemukan stabilitas atau konsistensi untuk mengejarmu. Tetapi di sini juga aku ngerasa mungkin ada situasi atau hubungan sebelumnya yang memerlukan penyelesaian atau memerlukan klarifikasi. Dan hal ini yang membuatnya sulit untuk menetap pada satu pilihan yang tepat. Mungkin seseorang ini belum mengklarifikasi hubungannya dengan mantannya, atau bisa sebaliknya. Mungkin kamu yang belum mengklarifikasi hubunganmu sebelumnya dengan mantanmu. Energi bisa vice versa ya. Cocokkan sendiri dengan kondisimu. Oh, rupanya seseorang ini pernah mengalami pengkhianatan dalam hubungannya sebelumnya. Kartu ini melambangkan pengkhianatan dan kekalahan dalam hubungan. Di sini dikatakan bahwa seseorang ini pernah merasa kalah dalam hubungan. Aku ngerasa pasangannya sebelumnya telah diambil orang dengan cara yang tidak etis dan merugikan. Atau pasangannya sebelumnya lari dengan orang lain. Bisa vice versa. Aku juga ngerasa bahwa masih ada rasa trauma pada seseorang ini. Dia seperti maju mundur ingin mengungkapkan perasaannya padamu. Entah ini kamu merasakannya atau tidak. Di kartu sebelumnya dikatakan bahwa orang ini cerdas. Di kartu ini juga menunjukkan bahwa seseorang ini adalah orang yang cerdas. Dia juga mencari pasangan yang cerdas, atau seseorang yang menghargai kecerdasan dan kebijaksanaan dalam hubungan. Aku ngerasa seseorang ini memerlukan pasangan yang bisa diajak untuk berdiskusi atau curhat. Di sini dikatakan bahwa seseorang ini menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka, dan tanpa kecurangan dalam hubungan. Seseorang ini menginginkan keterbukaan yang penuh, kejujuran yang tulus, dan kesepahaman yang mendalam. Mungkin karena pengalaman pahitnya di masa lalu. Seseorang ini juga ingin menemukan seseorang yang juga bisa memahami dan menghormati kebutuhannya untuk independensi. Orang ini berani dan tegas. Dia juga siap untuk mengambil resiko dan menghadapi tantangan dalam mencari hubungan yang bermakna, yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidupnya. Kartu ini menggambarkan kebutuhan akan keseimbangan dan fleksibilitas dalam kehidupan. Di sini terlihat seseorang ini sedang berusaha untuk menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupannya. Di satu sisi, dia masih merasa sakit dan trauma dengan pengkhianatan dalam hubungannya sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, dia memerlukan seseorang di sampingnya. Di satu sisi, sebenarnya dia ada hati ke kamu. Sedangkan di sisi lain, dia takut pengalaman pahitnya akan terulang lagi. Aku ngerasa dia sedang berusaha untuk beradaptasi dan menyeimbangkan segala hal yang berkecamuk dalam pikiran dan hatinya. Aku juga ngerasa dia memilih untuk menyibukkan dirinya dalam pekerjaannya, dalam karirnya, studinya, atau aktivitas sehari-hari lainnya. Kamu cocokkan sendiri ya. Kartu ini melambangkan harapan, inspirasi, kegembiraan, dan pemulihan. Dalam kartu ini terlihat bahwa seseorang ini masih mempunyai harapan untuk bisa dekat denganmu. Ada harapannya untuk bisa pulih dari trauma masa lalunya. Dan secara tidak langsung, kamu membawa inspirasi dan motivasi baru baginya. Pada intinya, kartu ini menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan optimisme yang akan membantu seseorang menarik perhatian orang lain. Kartu ini juga menggambarkan pemulihan dari patah hati atau dari pengalaman buruk sebelumnya dalam hubungan. Aku ngerasa seseorang ini hatinya akan pulih kembali. Somehow, someday.
dan dia akan siap untuk membuka hatinya lagi terhadap hubungan baru. Kartu ini sering dikaitkan dengan sifat-sifat kejujuran, kemurnian, dan kepolosan. Di sini dikatakan bahwa seseorang ini sensitif, memiliki kepekaan dan intuisi yang tinggi. Dia juga tidak mengabaikan instingnya. Dia lebih mendengarkan hati nuraninya. Aku ngerasa seseorang ini benar-benar menaruh hati sama kamu, meskipun dia terlihat cuek dari luar. Dan jika kamu suatu hari jadi berkencan sama seseorang ini, maka penting untuk diingat untuk kamu selalu menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka. Tapi sekali lagi, keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Sebenarnya seseorang ini sangat merindukan kehadiran seseorang yang bisa mengisi hidupnya. Seseorang yang bisa diajaknya berbagi kegembiraan, berbagi suka dan duka dalam kehidupan percintaan, seseorang yang sama-sama pernah tersakiti atau pernah mengalami pengkhianatan dalam kehidupan percintaannya seperti dia, seseorang yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengannya dan untuk membangun hubungan yang mendalam dan memuaskan, seseorang yang bisa mengerti dia, yang bisa memahami dia. Aku ngerasa dalam kehidupan sosialnya, orang ini sangat baik dengan orang lain. Di sini terlihat dia juga aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Tapi meskipun begitu, aku ngerasa seseorang ini mungkin akan berusaha untuk tetap fokus pada dirinya sendiri. Fokus pada kesembuhan luka batinnya dan berusaha mandiri. Aku juga ngerasa dia mungkin akan terus berusaha untuk tetap bisa menikmati kebebasan dan untuk menemukan keseimbangan dalam hidupnya sebelum dia siap untuk memasuki hubungan yang lebih serius. Dalam kartu ini terlihat bahwa dalam kehidupan sehari-harinya seseorang ini, dia dibutuhkan oleh banyak orang. Hubungan dia dengan keluarganya juga sangat baik, harmonis, dan erat. Dia juga merasa dihargai dan dicintai oleh keluarganya. Jika seseorang ini memiliki anak, hubungannya dengan anaknya juga sangat baik. Begitu juga hubungannya dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya yang lain. Keluarganya banyak yang membutuhkan dia. Di sini juga terlihat bahwa dia dibutuhkan oleh orang-orang lainnya dari berbagai kalangan. Dari tua, muda, orang penting, maupun orang yang biasa-biasa saja. Di sini terlihat banyak orang yang membutuhkan kehadirannya. Tetapi hal itu tidak dirasakannya sebagai beban, melainkan dirasakannya sebagai sesuatu yang membahagiakan bagi dia. Dan kebahagiaannya yang terbesar adalah ketika dia bisa memberikan apa yang ada di dirinya dan dibutuhkan oleh banyak orang tanpa pilih kasih. Kartu ini menunjukkan kebutuhan dia untuk belajar atau mengajarkan sesuatu yang penting bagi orang lain. Bisa jadi seseorang ini masih kuliah, atau masih belajar, atau menjalani kursus tertentu, atau bisa juga seseorang ini adalah seorang guru, dosen, mentor, coach, atau pengajar lainnya. Kamu sesuaikan sendiri ya. Seseorang ini juga orang yang taat pada aturan-aturan, taat pada norma-norma, juga taat pada adat istiadat yang berlaku di lingkungan kehidupannya sehari-hari. Aku ngerasa seseorang ini dalam hal keagamaannya juga baik. Dia taat, juga setia. Kartu ini menunjukkan seseorang yang siap untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan yang lebih besar. Ini berarti bahwa seseorang ini mungkin merasa perlu mengorbankan beberapa hal dalam dirinya atau merasa perlu untuk menunda keinginan pribadinya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Aku ngerasa seseorang ini memiliki kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Aku juga ngerasa bahwa seseorang ini bisa menerima keadaannya
atau bisa menerima situasi yang sedang dihadapinya. Kartu ini sebenarnya mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi masalah atau dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Dalam kartu ini, aku ngerasa bahwa dia mungkin masih merasa terjebak atau masih terikat pada situasi masa lalunya yang menyisakan trauma. Secara keseluruhan, yang terlihat di semua kartu-kartu ini, banyak terpancar energi positif pada seseorang ini. Sebenarnya orang ini orang yang baik. Hanya saja dia tidak beruntung dalam hal percintaannya. Jujur aku terharu. Tapi aku juga ngerasa bahwa seseorang ini akan tumbuh dan berubah menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Di sini terlihat ada semua zodiak yang terhubung di sini. Ada dari Pentacles, energi dari Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada dari Swords, energi dari Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Wands, energi dari Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dan Cups, energi dari Water Sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tapi yang paling kuat di sini dari Aquarius dan Taurus. Yang terakhir, huruf-huruf yang terkait dalam readingan ini. Ada R, S, Y, G, M, B, P, L, N, W, T, A, dan Z. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, atau inisial. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Aminkan hal-hal yang positif dan buang hal-hal yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.